Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar bersama terkait dengan teori sastra mutakhir yang ketiga. Kenapa saya sebut yang ketiga? Sebelum ini kita sudah membahas teori sastra mutakhir yang pertama teori Marxisme, kemudian New Historism, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan teori sastra formula atau teori formula ya dalam sastra. Baik, untuk kali ini kita akan membahas juga sama seperti sebelumnya konsep dan penerapannya dalam penelitian atau dalam kajian sastra. Oke, untuk konsep teori sastra formula, ini dari Calwelty ya, yang pencetusnya. Teori formula sastra menurut Calwelty itu merupakan sebuah struktur naratif atau konvensi-konvensi dramatik yang digunakan dalam banyak karya individual. Artinya, dalam karya-karya yang ditulis oleh pengarang pastinya secara individual lebih ke sana. Formula itu kalau dikonsepkan adalah kombinasi dari sejumlah kekasan konvensi budaya dan diekspresikan dalam bentuk cerita yang lebih universal. Nah, sebuah formula pada dasarnya dapat mendominasi suatu teks atau hanya sekedar bumbu penyedap cerita. Jadi, formula itu bisa dia yang mendominasi pada sebuah karya sastra atau dia hanya menjadi bumbu penyedap saja. Nah, menurut Calvati juga ada dua kegunaan istilah formula yang digunakan untuk direlasikan dengan konsepsi yang akan dibuat selanjutnya sebagai berikut. Pertama, kegunaannya secara sederhana menunjukkan cara yang konvensional dalam memperlakukan beberapa orang atau hal tertentu. Yang kedua, menunjukkan istilah formula merujuk pada tipe alur yang lebih besar. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, formula itu merujuk pada tipe-tipe alur yang merepresentasikan tipe-tipe cerita. Jadi, nanti kan tentu yang diperhatikan dalam sebuah teks ketika ini diterapkan dalam sebuah kajian sastra, maka formula ini nanti bisa Anda lihat berdasarkan tipe-tipe alur yang merepresentasikan atau menggambarkan sebuah cerita seperti apa. Nah, Kolektif juga menyebutkan tipe-tipe cerita inilah yang disebut sebagai arketip, seperti itu. Nah, lebih lanjut, formula itu lebih bersifat konvensional dan terorientasi pada beberapa bentuk pelarian, penciptaan dunia imajiner yang tokoh-tokoh fiksinya mengarahkan pembaca pada ketertarikan dan fokus yang melebihi batas frustasi yang dialami oleh pembaca, seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk memahami formula sastra ini. Salah satu genre yang bisa menjadi pelarian pembaca adalah romance. Karena memang ketika kita menggunakan kajian formula dalam sastra itu, pendekatan genre ini perlu dipahami. Nah, salah satu yang cukup banyak dalam kajian sastra populer menggunakan kajian formula ini memanfaatkan romance, modelnya genre romance. Nah, pendefinisian karakteristik penting mengenai romance bukan karena lakon perempuannya ya, atau bukan karena tokoh, tapi masalah pengorganisasian aksinya, yaitu perkembangan hubungan cinta yang biasa di sini ada masalah laki-laki dan perempuan. Nah, romance seringkali berisi elemen pertualangan, tapi banyak lebih berfungsi sebagai alat tantangan. Kemudian dia menyemen atau dia membakukan hubungan percintaan seperti itu. Nah, fantasi moral dalam romance adalah kemenangan dan kepermanenan cinta, mengatasi semua halangan dan kesulitan seperti itu. Fantasi yang sering dimunculkan gitu karena kekuatan cinta, segala permasalahan atau halnya itu bisa teratasi seperti itu ya. Kita lihat lanjutannya. Nah, aluran formulai cerita ini adalah misalnya seperti ini alurnya, gadis miskin jatuh cinta pada laki kaya yang terhormat. Nah, ini model formulanya formula Cinderella seperti itu. Atau juga ada yang disebut formula Pamela yang heroinnya mengatasi ancaman hasrat yang tidak berarti untuk membangun percintaan yang utuh. Nah, ada pula formula yang lebih kontemporer, yaitu wanita karir yang menolak cinta karena kekayaan atau ketenaran hanya untuk menemukan cinta yang sebenarnya. Jadi formula-formula inilah yang hendak dicari atau dimunculkan dalam kajian sastra menggunakan pendekatan formula atau teori formula. Maka sudut pandangnya seperti tadi adalah alur-alur ya dalam cerita itu yang menjadi penentu sebuah formula yang digunakan dalam sebuah teks sastra. Nah, untuk penerapannya
Tentu yang diperhatikan adalah memanfaatkan unsur-unsur yang membangun novel tersebut gitu. Misalnya, ini Adi ya menyatakan bahwa pendekatan umum dilakukan untuk meneliti fiksi populer yang berhubungan dengan faktor kesejarahan adalah pendekatan yang pada dasarnya meneliti keberlangsungan, pengulangan, duplikasi, dan imitasi dari suatu bentuk dan unsur fiksi populer. Nah, Adi juga menambahkan bahwa metode analisis dengan pendekatan ini, pendekatan formula maksudnya, dilakukan dengan membandingkan fiksi-fiksi lain yang serupa yang dilihat dari kesamaannya serta menghubungkan dengan budaya untuk menjawab pertanyaan mengapa karya itu bisa populer. Memang kalau nanti Anda mempelajari ini lebih lanjut, teori formula ini sangat dekat dengan kajian Coulter ya, kultur, atau tadi saya bilang juga dia membutuhkan teori lain dalam menganalisisnya. Nah, dengan menggunakan pendekatan genre, misal tadi penelitian dilakukan dengan membandingkan fiksi-fiksi lain yang serupa dan dilihat kesamaannya serta menghubungkannya dengan budaya, sehingga terjawablah mengapa suatu genre dapat populer. Nah, itu kaitannya nanti untuk mengetahui kepopuleran sebuah teks sastra seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, tentunya untuk memahami teori formula ini, kita akan membahas pada hasil-hasil penelitian, hasil-hasil kajian terdahulu. Nanti referensi babonnya buku Cadwell tadi nanti bisa saya sampaikan pada e-learning untuk bisa Anda baca lebih lanjut. Kemudian nanti juga akan kita lihat bagaimana menerapkan teori lain, pendekatan lain dalam teori formula sehingga kita bisa menemukan formula-formula apa yang digunakan dalam teks-teks novel yang ada di Indonesia tentunya, dan juga mungkin bacaan-bacaan lain Anda bisa kelompokkan berdasarkan apa yang ingin Anda tentukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf jika ada hal yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.